Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang nggak sengaja ketemu video aku, mungkin kita punya eh, isu yang sama. Bahwa aku sudah 3 bulan terakhir ini, ya 4 bulanan terakhir ini eh, menderita penyakit GERD dan sampai ke anxiety, jadi kecemasan dan lain-lain. Dan kalau aku baca-baca bisa juga menjadi psikosomatik gitu. Tapi percayalah bahwa penyakit ini sama sekali tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku akhirnya karena punya penyakit ini, aku jadi mencari-cari di YouTube dan beberapa itu lainnya di Google, di YouTube dan lain-lain. Tapi aku belajar kepada mentor-mentor yang memang mereka menurut aku sih memang mereka awalnya mereka sudah kena anxiety. Jadi bukan menerka-nerka, bukan mereka mengira-ngira bahwa GERD ini berbahaya atau gimana, berbahaya atau tidaknya gitu ya. Mereka hanya mengira-ngira, enggak, tapi dari orang-orang yang benar-benar sudah pernah mengalami penyakit GERD. Yang orang-orang bilang kan GERD itu lah beginilah, begitulah. Ternyata enggak. GERD itu tidak berbahaya, tapi memang kenanya ke mental, kenanya ke psikis. Psikisnya jadi ketakutan dan lain-lain. Kayak kasusku, aku pertama kali kena si anxiety ini, ketakutan dan panic attack ini, itu rasanya aku kayak mau mati gitu loh. Rasanya kayak mau pingsan tapi sadar, itu kan aneh kan. Orang kan kalau mau pingsan, pingsan aja. Yang sangat mengerikan itu adalah rasanya mau pingsan, pikiran skip-skip, tapi sadar gitu. Aduh kayaknya gue mau pingsan nih, aduh kayaknya gue mau pingsan, aduh kayaknya gue mau mati nih. Itu kan yang paling mengerikan gitu ya. Hal yang kita akan terjadi sesuatu kepada kita tapi kita sadar banget gitu. Itu sesuatu yang sangat mengerikan kalau menurut aku. Dan akhirnya aku menemukan bahwa awal dari si anxiety ini, awal dari ketakutan dan kecemasan ini adalah penyakit si GERD. Nah, jadi selama ini aku sudah sering mendengar bahwa GERD itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian dan lain-lain gitu kan. Ada yang bilang, wah si Anu meninggal karena GERD, ini meninggal. Itu enggak sama sekali. Ingat, kalau kalian menderita penyakit GERD, itu sama sekali tidak membuat kalian akan mati. Jadi asam lambung, GERD itu ya lambung ya, jadi asam lambung. Memang jadi ada angin di dalam lambung. Memang jadi ada rasa apa namanya kayak pengen keluar apa gitu, panas di dada, memang iya. Tapi itu tidak menyebabkan kematian. Karena setelah aku lihat saluran napas dengan saluran si lambung ini, saluran makan dan saluran napas itu berbeda gitu loh. Makanya si asam lambung itu kan sifatnya kan korosi, dia jadi melukai gitu apa yang dilewati dari dia. Yang dilukai cuma si saluran itu aja. Dia kalau memang ke jantung kan, kalau memang salurannya sama ya bisa melukai jantung dong. Tapi kan ini enggak. Jadi menurut aku kalian kalau punya penyakit GERD, kalian gak usah takut. Asam lambung kalian gak usah takut. Itu tidak akan membuat kalian mati. Gitu. Ini dilihat dari penyakitnya ya. Kalau masalah meninggal kan wallahu a'lam bishawab, itu adalah semua adalah kuasa Allah. Itu haknya Allah untuk membuat kita mati atau tetap hidup. Itu haknya Allah. Bahkan dibilang jodoh, rezeki, anak itu kan adanya itu adanya pada kekuasaan Allah ya. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tapi maksud aku kalau kita ngomongin tentang GERD dan itu masuknya ke anxiety, ketakutan kamu, aku paham banget. Aku sampai sekarang juga masih ketakutan, masih ada anxiety sebenarnya. Ini aja aku tadi ada anxiety gitu loh, dan aku ngerasa oh ada, terus bertahap apalagi lagi puasa kan sekarang kan. Jadi aduh nih naik nih, jadi ada sensasi gitu loh di dalam tubuh yang di perut kayak ada rasa gimana di aku tuh, sensasinya dulu asli awalnya tuh parah banget, dari kaki naik ke perut, naik tuh sampai ke kepala, rasanya tuh sensasinya aduh sangat menakutkan sekali, sangat menakutkan, jantung deg-degan dan segala macam, pokoknya sensasi yang belum pernah aku rasakan seumur hidup aku. Jadi aku ngerasa wah ini something different, apalagi ada anxiety yang membuat aku ketakutan gitu loh. Jadi aduh kayak takut ini aku akan begini, aku akan begitu. Buat kalian yang nggak sengaja nonton ini dan punya isu yang sama sama aku, yuk kita sama-sama eh, menerima secara radikal. Itu lebih baik kayaknya, menerima bahwa oke, ini sensasi gue udah rasain, oke, gue ketakutan, tapi gue yakin bahwa Allah akan menolong. Aku yakin Allah akan menolong aku. Aku yakin Allah bersama aku. Itu memang yang kadang bisa, kadang nggak bisa juga gitu loh. Tapi aku sih lebih ke arah memang pasrah itu memang lebih baik, walaupun tetap harus belajar. Jadi buat kalian yang punya penyakit anxiety, aku rada ketolong dengan videonya Kang
Rohimat Jaya Saputra. Rohimat Jaya Saputra. Jadi nggak sengaja aku kan ada ikut grup Dokter Jahidul Akbar tuh di Facebook. Terus ternyata ada orang yang sakit kayak aku gitu loh. Terus aku di situ nonton videonya Kang Rohimat Jaya Saputra, itu sangat menolong aku. Jadi buat kalian juga tonton deh. Aku jujur demi Allah aku tidak kenal dengan si Kang Rohimat, tapi aku tahu dari YouTube. Dia mungkin nggak akan kenal sama aku, tapi aku di sini cuma kepengen ngajak kalian untuk yang punya penyakit anxiety kayak aku. Yuk kita jangan dibodohin sama penyakit ini. Yang aku juga sekarang sebenarnya masih ada rasa takut, tapi aku juga masih belajar gitu. Jadi aku banyak belajar dari videonya Kang Rohimat Jaya Saputra, dan aku juga cari-cari di Google itu Pak Jimmy K. Santosa. Aku juga beli bukunya, dan beliau juga karena aku beli bukunya jadi aku dikirimin video untuk audio untuk relaksasi. Terus ada juga Kang Asep Bruder. Tapi jujur yang memang aku lebih dengerin si Kang Rohimat ini, Rohimat Jaya Saputra. Ada juga Erik siapa gitu. Dan mereka lebih mengupas ke arah badan gitu, saluran napas, ada yang untuk keluar masuk di dalam lambung itu. Pokoknya kalian dengerin deh. Insya Allah kebantu. Kalau aku sih alhamdulillah sangat kebantu. Dari yang awalnya sangat mencekam penyakit ini buat aku, akhirnya aku agak lumayan kebantu. Jadi di sini aku bicara bukan soal dari sisi seperti dokter atau gimana, enggak. Aku lebih ke arah berbagi. Aku kepengen kalian juga sembuh. Karena kebetulan kira-kira waktu awal-awal aku sakit, kan aku ke psikiater, sampai aku disuruh ke psikiater. Dan psikiater itu cukup membantu, kalau kalian mau ke psikiater juga oke juga. Jadi ternyata aku ke rumah saudara, dan adiknya dari saudara aku itu bilang bahwa ada temennya juga yang sakit kayak aku, kayak ketakutan, aneh deh pokoknya kalau siang-siang datang ke kantor, kasihan gue kadang-kadang ngeliatnya gitu katanya kan. Aku bilang coba deh tonton videonya Rohimat Jaya Saputra. Setelah udah bicara-bicara, dan akhirnya seminggu kemudian aku nanya, gimana tuh saudara lo gitu, temen lo. Terus dia bilang, iya tuh rada kebantu, bagus banget tuh video gitu. Jadi buat kalian, aku cuma kepengen kalau kalian punya penyakit kayak aku, yuk kita sama-sama sembuh. Karena aku tahu banget penyakit ini sangat tidak enak banget. Sangat menggerus hidup. Aku bilang sih sangat menggerus hidup. Ternyata ketakutan itu gila banget rasanya ya. Susah banget gitu untuk dihindari gitu. Aku sampai sekarang jarang ketemu teman, udah 4 bulan terakhir ini. Kayaknya aku baru ketemu teman berapa kali, karena untuk jalan nyetir mobil sendiri aja aku masih belum berani. Aku pergi ke Alfa atau kemana yang deket-deket rumah aja, aku masih ngajak anakku, karena aku belajar tetap nyetir, tapi aku nggak berani sendiri. Jadi aku kepengen kalian tuh juga sembuh. Aku kepengen sembuh, dan kalian harus tahu bahwa ini tidak apa-apa, ini tidak berbahaya. Dan aku pun masih belajar untuk post itu di dalam hati aku gitu loh. Karena pada saat sensasi datang masih ada. Karena jujur aku susah tidur, insomnia masih parah. Kayak tadi malam nih aku cuma tidur 3 jam. Jadi rasa banget jantungnya deg-degan dan lain-lain, tuh rasa banget gitu. Terus makan juga masih makan gorengan dan lain-lain, padahal itu harusnya dimusuhin banget gitu loh. Jadi aku yakin bahwa memang masih ada isu si asam lambung ini. Gitu aja. Jadi aku kepengen kalian yuk kita sama-sama sembuh, insya Allah kita sama-sama sembuh. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Aku cuma pengen berbagi aja gitu, supaya kita sama-sama melawan penyakit ini dengan cara menerima gitu, supaya kita sama-sama sembuh. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.